Single Mode Fiber atau SMF, kabel serat optik mode tunggal ini memiliki inti serat optik yang sangat kecil, sehingga hanya memungkinkan satu mode transmisi cahaya. Karakteristik ini memungkinkan transmisi cahaya dengan kecepatan sangat tinggi dan jarak jauh. Kelebihan dan kekurangan kabel fiber single mode. Seperti disebutkan di atas, kabel serat optik mode tunggal lebih cocok untuk aplikasi jangka panjang dibandingkan dengan kabel serat multimode. Selain itu, kabel fiber mode tunggal juga memiliki 3 keunggulan lainnya, yaitu meningkatkan kapasitas bandwidth, dispersi data terbatas, dan interferensi eksternal. Mode input tunggal memungkinkan SMF membatasi hamburan cahaya yang pada gilirannya mengurangi pemborosan cahaya dan meningkatkan transmisi data. Kecepatan transmisi yang cepat. Kabel fiber mode tunggal ini dapat mendukung kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps. Setiap koin memiliki 2 sisi. Kabel serat mode tunggal juga memiliki kekurangan yang paling banyak adalah biayanya. Meskipun memiliki kinerja yang lebih baik dalam transmisi jangka panjang dibandingkan kabel serat multimode, kabel serat mode tunggal seringkali lebih mahal. Kabel serat single mode ini yaitu salah satunya adalah dari merek FTTH dengan harga 255.000 dengan panjang 250 meter. Pengertian dari multimode fiber atau MMF. Kabel serat optik mode ganda ini memiliki inti serat optik yang lebih besar dibandingkan dengan SMF, sehingga memungkinkan banyak mode transmisi cahaya. Kelebihan dari multimode, yang pertama ada hemat biaya, yang kedua ada pemasangan yang lebih mudah, yang ketiga ada kapasitas transmisi data yang lebih tinggi, yang keempat ada opsi bandwidth fleksibel, yang kelima kemampuan untuk menggunakan pemancar dan penerima yang lebih murah. Kekurangan dari multimode, yang pertama ada kemampuan jarak terbatas, yang kedua ada kecepatan transmisi data lebih rendah, yang ketiga ada kerentanan lebih tinggi terhadap interferensi eksternal, yang keempat ada batasan peningkatan, yang kelima ada ketidakcocokan dengan peralatan jaringan tertentu. Multimode merek Deplex harga dimulai dari 550 ribuan dengan panjang 20 meter. Closed tube fiber kabel. Jenis kabel ini dirancang untuk digunakan di lingkungan yang keras dan berat, seperti lingkungan luar ruangan. Serat optik ditempatkan dalam tabung longgar atau closed tube yang memberikan perlindungan mekanis terhadap serat. Kelebihan dan kekurangan dari closed tube fiber ini. Kelebihannya yang pertama yaitu tahan cuaca. Kabel ini tahan terhadap perubahan suhu ekstrim dan kondisi cuaca yang keras. Yang kedua, perlindungan terhadap serangan mekanis. Konstruksi dengan tabung longgar memberikan perlindungan yang baik terhadap tekanan dan kerentanan. Yang ketiga yaitu fleksibel. Fleksibilitas. Desain yang fleksibel menjadikannya cocok untuk instalasi di berbagai lingkungan termasuk area yang berliku dan berbukit. Yaitu selanjutnya ada kekurangan dari closed tube kabel ini, yaitu yang pertama ukurannya yang besar. Tabung longgar membutuhkan lebih banyak ruang sehingga kabel ini cenderung lebih tebal dan lebih berat dibandingkan dengan kabel lainnya. Yang kedua adalah biaya instalasi. Pemasangan kabel ini bisa lebih rumit dan memakan waktu karena perlu mengatur tabung longgar secara tepat. Yaitu yang ketiga, kekurangan yang ketiga adalah memadai dalam memperbaiki. Jika terjadi kerusakan pada serat optik di dalam tabung longgar, perbaikan bisa menjadi tugas yang sulit karena perlu membuka dan menutup tabung tersebut. Pemilihan kabel tergantung pada kebutuhan, spesifikasi instalasi, dan lingkungan operasionalnya. Salah satu contoh
merek Lost Tube kabel, yaitu dari merek Indo Fiber dengan harga 7,5 jutaan dengan panjang 2000 meter. Pengertian, sini saya ingin menjelaskan pengertian tight buffered fiber cable. Kabel ini dirancang untuk pemasangan dalam ruangan atau di dalam kabel serat optik lainnya. Setiap serat optik dikelilingi oleh lapisan pelindung buffer yang memberikan perlindungan mekanis tambahan. Kelebihannya, satu, ukuran yang kecil. Kabel dengan penutup ketat memiliki desain yang lebih ringkas dan lebih ringan, memudahkan instalasi di ruang yang terbatas. Yang kedua, instalasi yang mudah. Proses instalasi lebih cepat dan sederhana karena tidak memerlukan perlindungan tambahan seperti tabung longgar. Yang ketiga, kemampuan fleksibilitas tinggi. Kabel ini seringkali lebih fleksibel, memungkinkan pemasangan yang mudah di area yang memerlukan manuver kabel fleksibel. Tentunya ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Kekurangan dari buffered fiber cable ini, satu, sensitif terhadap kerusakan mekanisme. Kabel ketat penyangga kurang tahan terhadap tekanan dan terjadi mekanis dibandingkan dengan kabel yang dilindungi oleh tabung longgar. Yang kedua, menyewa terhadap pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan ekstrim atau perubahan suhu dapat memengaruhi kinerja kabel dan serat optik di dalamnya. Yang ketiga, tidak cocok untuk jarak panjang. Kabel tight buffers biasanya lebih cocok untuk jarak pendek karena kekurangan dalam perlindungan mekanis dan kemampuan tahan terhadap lingkungan. Pengertian armored fiber cable. Kabel ini memiliki lapisan pelindung berupa bahan yang tahan terhadap kerusakan fisik seperti tahan terhadap tekanan, hewan, pengerat, atau bahkan vandalisme. Kelebihan dari armored fiber cable termasuk perlindungan fisik yang lebih baik terhadap tekanan, lenturan, dan kerusakan mekanis lainnya. Ini membuatnya cocok untuk lingkungan yang kasar atau penuh resiko fisik. Selain itu, armored fiber cable memiliki ketahanan terhadap hewan, pengerat, dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras. Namun, kekurangan armored fiber cable melibatkan fleksibilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel serat optik standar. Kabel ini juga bisa lebih berat dan sulit untuk diinstal dan ditempatkan ulang. Selain itu, biaya produksi dan pembelian armored fiber cable biasanya lebih tinggi daripada kabel serat optik konvensional. Armored fiber cable Mark Fiber Techno harga 7-3 jutaan, panjang 2000 meter. Pengertian hybrid fiber cable. Jenis kabel ini menggabungkan serat optik dengan kabel tembaga dalam satu mantel kabel. Hal ini memungkinkan transmisi data dan daya listrik melalui kabel yang sama. Kelebihan hybrid fiber atau serat hibrida termasuk kombinasi kecepatan tinggi dari serat optik dengan kehandalan tembaga. Ini memberikan koneksi yang stabil dan cepat, serta fleksibilitas dalam penerapan jaringan. Serat optik menawarkan kecepatan tinggi dan keandalan transmisi data, sementara tembaga dapat digunakan untuk mengatasi jarak pendek dan menyediakan daya untuk pengerat. Hybrid fiber juga memungkinkan adaptasi mudah terhadap kebutuhan jaringan yang beragam. Kekurangan hybrid fiber meliputi kompleksitas instalasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan satu jenis kabel saja. Manajemen dan pemeliharaan jaringan juga bisa lebih rumit karena adanya dua teknologi yang berbeda. Selain itu, biaya implementasi dan perawatan dapat menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan solusi tunggal, tergantung pada kebutuhan spesifik dan infrastruktur yang sudah ada. Hybrid fiber cable merek Corning harga 20.000 per meternya. Nah, saya ingin menjelaskan ini pengertian ribbon fiber cable. Jenis kabel ini memiliki beberapa serat optik yang ditempatkan sejajar dalam bentuk pita datar.
Ribbon kabel memungkinkan instalasi serat secara paralel yang membantu menghemat ruang dan mempercepat proses instalasi. Kelebihan ribbon fiber kabel, densitas serat tinggi untuk kinerja lebih unggul, hemat biaya dan waktu instalasi, lebih efisien secara biaya, ukuran yang lebih kecil. Salah satu kekurangan dari ribbon fiber adalah kerentanannya terhadap kerusakan jika salah satu serat dalam pita tersebut rusak. Jika satu serat mengalami kerusakan, perbaikan atau penggantian dapat menjadi lebih sulit karena semua serat terkandung dalam satu pita. Selain itu, saat pengelola ribbon fiber kabel, terkadang sulit untuk mengakses serat individu dalam pita, yang dapat menyulitkan proses instalasi dan pemeliharaan.